Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kami hormati para asatid pendamping rehlah iktisadiyah Gontor Putra 2, seluruh adik-adikku yang saya cintai, akhwani fillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua, bertatap muka. Alhamdulillah kalian semua bisa sampai ke sini ila Tuban. Babana fi ma'had antum tastahi ma Tuban. Ila Tuban. Ada Tuban dakhili itu. Tuban Una. Jadi pusatnya Tuban ya sini. Kecamatan Tuban. Kalau lainnya kecamatan lain. Jadi di sini ya Pelabuhan Majapahit, nanti kalian akan ke sana, nanti jalan-jalan ke sana. Mungkin sekitar 1 kilometer dari sini jalan. Di pelabuhan pertama Majapahit, masuknya Islam pertama di Jawa itu ya di Tuban, yang dibawa oleh para wali dulu kan. Penyebaran Islam itu awalnya itu di daerah kerajaan Majapahit. Dia datangnya di pesisir, yaitu pelabuhan Tuban. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita jalan keislaman ini sebagai jalan hidup kita, sehingga kita layak untuk seharusnya untuk bersolawat, mendoakan, karena itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah saya terima kasih sebagai tuan rumah, sangat mengapresiasi kegiatan rehlah iktisadiyah. Ini baru GP2 pertama kali ini ya. Kalau GP3 pernah, GP1 tiap kantor 1 tiap tahun di sini. Mulai tahun 2005 sampai sekarang itu tiap tahun mesti ke sini. Kalau kantor 2 ini baru kali ini. Kantor 3 juga baru sekali. Kantor Putri pernah ke GP3, kantor Putri 3 itu 2 kali pernah. Jadi alhamdulillah saya merasa bangga, merasa senang karena tamu itu datang membawa berkah, pulang membawa dosa saya. Ya alhamdulillah, insyaallah dengan kita bertemu, kita saling silaturahmi, insyaallah bakal dipanjangkan umur, diluaskan rizkinya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada yubsata fi rizqi wa insya'a fi athari wal yasil rahim. Insyaallah kita mendapatkan itu. Minimal ya paling tidak ketemu itu sudah masih hidup lah. Dipanjangkan umurnya kan masih hidup gitu. Masih diberikan kesehatan. Tapi kalaupun tidak bertemu, kita bisa, sekarang teknologi sudah canggih ya. Tidak bertemu pun sekarang sudah bisa bertemu lewat media sosial dan lain sebagainya. Kalau dulu kan paling cuman husnudzon aja ya, no news, good news. Kalau tidak ada kabar berarti kabar baik kan begitu. Husnudzon kita kepada Allah, meskipun kita tidak tahu teman kita atau keluarga kita yang jauh sana tidak beri kabar, ujuk-ujuk kabarnya sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu biasanya. Tapi kalau tidak ada kabar itu biasanya no news, good news. Tidak ada kabar berarti kabar baik. Teman-teman yang saya cintai, saya
keluar tahun 99 awal, jadi 99 awal. Jadi kalau di sana teman-teman saya masih ada itu Ustaz Khairul Umam, Warek 3, Unida, ada yang dulu di GP di Gontor 2 itu Sugeng Haryadi ya. Terus yang baru pindah ke Magelang itu Ustaz Imam Haryadi ya. Itu bareng. Masih ada 3. Kalau yang dari Tuban yang baru pindah itu Ustaz Hakam, itu adik kelas itu. Tapi kakaknya Hamdan itu bareng saya, Hamdan Maghribi itu sekarang di UIN Solo. Kalau adiknya Hakam masih di Gontor 1. Dulu pindahan sama Imam Haryati. Dulu anak Kismul Makinah. Ya, sekarang menerangi. Kalau dulu menerangi pondok, sekarang menerangi umat. Ya, jadi apa hubungannya Ustaz? Kismul Makinah sama sekarang ya, alhamdulillah ya, saya di organisasi. Ya ada sedikit tempat lah untuk berbakti. Kalau dulu anak-anak pondok di sini pondok mahasiswa ya, anak mahasiswa yang kuliah-kuliah di luar itu pondok di sini. Waktu COVID itu habis, tinggal beberapa, tinggal sedikit. Ada pondok Manula juga, itu ada kasur-kasur itu orang tua-tua dulu tidur sini tiap. Jadi kita mampunya itu ya kita lakukan semampu kita. Apapun kalian jadilah orang yang bermanfaat ya kepada Allah, kepada manusia. Jadi sifat yang paling baik, tidak ada yang lebih baik darinya, itu al-iman billah wa naf'u bil muslimin. Jadi ada 2 sifat, yang pertama iman tetap dijaga, yang kedua memberikan manfaat. Nah, kalian rehlah iktisadiyah ini dalam rangka kalian memberikan manfaat. Bukan saja kalian mencari atau melihat tentang iktisad saja, ekonomi aja, tidak. Tapi kalian juga nanti akan belajar, alumni-alumni Gontor itu jadi apa sih? Apa yang bisa saya ambil dari para alumni itu? Mungkin ada yang pengusaha, ada yang dosen, macam-macam. Dan yang kiai, ada yang itu. Kalau saya lebih ke arah keilmuan, karena dulu memang dipesan oleh para pendiri Gontor, jangan lupa mengajar. Kalau saya ya belajarlah, mengajarlah, kabarkanlah agama, karena memang kapasitas saya di sana. Gitu. Kapasitas saya di sana. Saya di Majelis Ulama Indonesia, sekretaris, dan ngurusi makam juga, makam Sunan Bonang itu. Ini dalam 1 bulan itu pengunjungnya aja 900.000. Waktu ruah ini Sa'ban ini. Kalau biasanya sebelum puasa itu kan banyak berziarah ya. Ya, saya ngurusi itu. Jadi mereka supaya tertib, berziarah sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dulu memang berziarah ada macam-macam kan. Makanya Rasulullah akan mengatakan Rasulullah an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu Rasulullah melarang kan. Karena orang datang minta-minta, orang datang itu sedih, nangis. Tapi setelah keimanan kuat ya, silahkan ziarahi, karena itu dapat mengingat kita kepada kematian. Itu kita arahkan ke sana. Tapi juga masih ada kadang-kadang orang yang namanya kemarin itu sebelum Pilpres itu Masya Allah Ganjar juga datang, Anies Baswedan datang, Prabowo tok enggak. Jadi saya mau menemani Pak Ganjar, menemani Pak Anies masuk berdoa kepada Allah, berziarah. Jadi di sini ada wali Allah namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu punya murid misanannya sendiri, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu punya murid namanya Bathara Katong yang membuka dulu itu Ponorogo itu wengker, daerah yang angker, hanya di itu yang bisa membuka di sana itu ya muridnya Sunan Kalijogo itu. Membuka keislaman di sana atau menyebarkan agama Islam itu muridnya Sunan Kalijaga.
Jadi saya juga ngurusi makam juga, saya juga banyak di NU juga ikut di Dewan Masjid Indonesia, di FKUB juga Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi kalau rapat juga sama pendeta, sama pedanda Hindu dari Konghucu itu ada namanya Sinse Konghucu, kita juga. Nah itulah sedikit, kalau memang nanti kalian ada bakat ke sana ya sambil, namanya organisasi itu ya harus meluangkan waktu harus intens, nggak bisa itu dalam organisasi. Nikmatnya ya ketika kita kumpul, ketika kita memberikan manfaat, ketika kita itu nikmatnya di situ. Dan juga saya ngajar di pegawai negeri ya. Kalau dulu Pak Sukri itu jangan jadi pegawai negeri ya. Karena pegawai negeri maksudnya yang ada di kantor-kantor, bukan yang ngajar gitu. Di kantor-kantor kan banyak kan mereka malas gitu loh, tidak berkembang dan lain sebagainya. Kalau saya niati ngajar gitu. Di guru, pegawai negeri guru, artinya ya niat ibadah lah. Kalau pegawai-pegawai yang di kantoran itu pokoknya absen, kalau tidak ada pekerjaan ya main catur atau main HP ya. Kalau tidak ada pekerjaan. Tapi kalau sudah ada pekerjaan itu lembur sampai pagi. Itu pegawai negeri itu biasanya seperti itu. Yang di kantoran, Ini kalau ngajar kan enggak, sudah jelas pekerjaannya kan jelas. Di sekolah kan jelas pekerjaannya. Ngajar pagi sampai sore, pagi sampai siang. Jelas. Jadi kalian bisa mengambil, ini alumni ini seperti ini. Jadi alhamdulillah kalian sudah berzikir bersama-sama, alhamdulillah. Dan kalau bisa zikir itu, kalau dalam ilmu ulama itu ada yang mengijazahi, ada ijazahnya, sehingga ada buahnya atau ada sedikit kalau bahasa Jawa itu labet ya, ada asarnya. Jadi kalian sebenarnya bisa sakti, artinya sakti itu dalam artian kita mendapatkan karomah. Kalau wali itu karomah, kalau orang biasa itu namanya apa? Fadhol. Maunah ya. Itu muncul nanti. Kalau intens, ada ijazahnya, ada muncul maunah. Karena Nabi kan mukjizat, ya. Wali karomah, kalau kita maunah muncul sedikit demi sedikit. Jadi asalkan diintenskan, kalian diintenskan. Kalau saya ini intens ya sedikit, tapi kan dilakukan terus menerus. Nah, saya setelah subuh ya Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Kalau Jumat ditambah kafi kan begitu. Itu intens dilakukan. Nanti akan muncul sendiri entah apa itu muncul gitu loh maunah. Itu kalian akan merasakan nantinya sedikit demi sedikit. Ya. Yang penting ada yang mewariskan. Kalau ini di pondok sudah ada ustadz, ada kiai sudah. Paling tidak diijazahkan. Ijazah itu namanya dibolehkan. Ijazah yujizu ijazatan, dibolehkan. Kalau tanpa dibolehkan kalian sendiri ngamalkan dari buku-buku, dari macam-macam kan belum tentu ajazah yujizu kan. Lam yujiz amun. Ya. Jadi itu nanti akan keluar itu. Kayak kalian jangan pesimis. Enggak apa kok zikir piring gitu. Buat apa kita berzikir, enggak. Nanti akan keluar sendiri. Entah itu apa, entah itu. Saya sendiri dulu pernah Mbah saya Mbah Lek itu namanya Jombang itu, lulusan Tebu Ireng.
Beliau mau meninggal itu saya dipanggil. Jadi 3 hari, 4 hari ya sebelum meninggal saya dipanggil. Tolong ini, dia baca amalan-amalan dia. Saya tulis Mbah ya. Tulis. Saya tulis banyak. Macam-macam. Jadi kalian selain kalian bisa ceramah ya, selain bisa membagi ilmu ya harus bisa nyuwuk istilahnya ya. Nyuwuk itu apa? Suwuk. Ya artinya mendoakan yang doa ini mustajabah ini. Dimintai ada orang anak kecil panas, anak kecil kena Ummu Sibyan itu jin yang sering itu ganggu anak kecil biasanya, kan ada macam-macam ya. Jadi kalau saya biasanya surupan, anak-anak kesurupan itu saya yang nangani. Jadi kalau ada surupan masal itu 20 anak 10 anak. Ini ya di luar nalar gitu, tapi kan akhirnya apa? Muncul maunah. Bukan dari saya, tapi karena amalan yang intens. Khairul amali mastaqama wa inqalla. Mastadama wa inqalla. Yang selalu didawamkan, yang selalu diistiqomahkan meskipun sedikit. Saya tidak minta kalian amalan kutu kayak gini enggak. Sedikit tapi istiqomah, mustadamah, terus dilakukan intens. Itu nanti akan bawa sedikit-sedikit. Kalau yang ingin jadi pengusaha nanti juga zikirnya lain. Nanti kalian minta ijazah siapalah. Kalau untuk ilmu zikirnya juga lain itu. Jadi kalian sambil belajar, sambil melihat nanti apapun yang ada di masyarakat dari alumni Gontor kalian serap, karena memang kakak saya ya kakak kalian gitu loh, cuman saya lebih dulu gitu aja. Ya, baik itu saja. Anak saya 6, yang pertama kuliah di Jordan sekarang. Yang kedua masih di Gontor Putri 3, kelas 3B, enggak tahu naik kelas 4 opo ini. Yang 4 masih di rumah SD, masih kecil. Jadi ya alhamdulillah semua dilancarkan berkat Gontor. Semua dilancarkan. Ya, meskipun setelah dari Gontor saya ke Tebu Ireng untuk ya sedikit belajar kitab-kitab kuning. Jadi kalau di sini saya ngaji ya kitab kuning gitu. Karena anak-anak mahasiswa itu tidak mungkin saya ajari. Ya 6 bulan itu saya ajari bahasa Arab dasar. Setelah itu langsung masuk kitab kuning. Karena mereka tidak punya waktu yang luang kayak kalian itu sampai 6 tahun, 4 tahun di pondok. Mereka kuliah di luar. Ya harus saya kasih nasi yang sudah mateng. Kalau di Gontor kan dikasih gabah kan, suruh nandur sendiri, suruh nanam sendiri, suruh ngolah sendiri sampai jadi nasi kan. Kalau di sini nggak bisa. Mereka butuhnya nasi langsung makan jadi. Itu kalian harus tahu kebutuhan, harus tahu situasi kondisi di masyarakat. Nanti ya jangan kalian ajari mahadha ya, masyarakatnya ya kabur. Nggak ada waktunya untuk mahadha. Ya langsung kasih mereka nasi, kasih mereka makanan-makanan jadi. Itu kalau di masyarakat, karena mereka tidak intens. Kalian yang intens mulai dari awal tahu prosesnya, bagaimana bisa menjadi nasi, kalian suguhkan nanti. Kalau masyarakatnya butuhnya itu ya dikasih nasi itu. Ya, sehingga kita bijak, kita tahu situasi. Bijak itu ya wad'u syai' fi mahalih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, proporsinya sesuai dengan proporsi. Itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sini ya, masih seperti ini karena memang saya di sini ya, enggak pernah punya keinginan profit oriented.
Kalau pengen buat pondok ya pondok yang gratis, pengen saya. Jadi ada mu'alaf 2 dari Medan sama yatim 1 dan yatim 2. Saya itu, pokoknya kalau bisa saya jangan menerima, saya ingin memberi. Gitu. Umpama ingin punya pondok ya pondok yang gratis lah. Karena yang bayar wis akeh. Udah banyak gitu loh. Yang gratis ini yang baru sedikit. Mereka yang ingin mondok, ingin butuh ilmu itu kan bukan yang dari golongan yang menengah ke atas ya. Yang menengah ke bawah siapa yang ngurusi? Ini kalau ada orang miskin pengen mondok nggak punya biaya itu yang kasihan mereka ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan. Nanti kalian selain ada kegiatan mungkin bisa ke jalan-jalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Arsyadallahu ila sabilur rusydi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.